Bab 391. Setelah berbicara sebentar dengan Guiki, Xiang Shaoyun mengetahui bahwa semakin kuat sebuah Ghost Rune, semakin cepat Ghost Rune tersebut dapat berkembang biak. Misalnya, Ratu Ghost Rune dapat melahirkan sekitar selusin Ghost Rune per hari, sedangkan Permaisuri Ghost Rune dapat melahirkan lebih dari 100 Ghost Rune per hari. Setelah 1 bulan, sejumlah besar Ghost Rune baru dapat tercipta. Namun, melakukan hal itu juga akan menguras sebagian kekuatan garis keturunan para Ghost Rune perempuan dan akan memperlambat kemajuan mereka. Singkatnya, Ghost Rune adalah ras yang sangat aneh dan sangat ganjil dibandingkan dengan ras lain. Karena fokus mereka saat ini adalah kekuatan, mereka harus mengurangi jumlah mereka terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan. Perkembangbiakan bukanlah sesuatu yang pernah mereka khawatirkan. Adapun energi jiwa neter di dalam domain jiwa neter, energi itu akan tumbuh bersama Xiang Shaoyun. Sebenarnya, satu-satunya alasan Guiki menjadi kaisar adalah karena dia mendapat manfaat dari terobosan Xiang Shaoyun ke alam langit. Domain jiwa neternya telah meluas, dan energi jiwa neter menjadi lebih kental, sehingga semakin meningkatkan kecepatan pertumbuhan rune hantu. Xiang Shaoyun bahkan mulai bertanya-tanya apakah rune hantu memiliki hubungan unik dengan klan neter kekaisaran. Jika tidak, mengapa rune hantu bisa seperti ikan di perairan alam jiwa neter, hidup dengan begitu nyaman? Bahkan, dia tidak perlu lagi khawatir mencari tempat untuk menyimpan mereka. Dia memiliki cukup ruang di alam jiwa neternya untuk semuanya sekarang. Dengan kekuatan jiwamu saat ini, seberapa kuat seranganmu? Tanya Xiang Shaoyun. Raja-raja rune hantu mampu melancarkan serangan langsung ke jiwa siapapun. Bagaimana dengan seorang kaisar rune hantu? Guiki tertawa sinis dan berkata, aku bisa langsung membunuh semua makhluk hidup yang memiliki jiwa dan menyerap jiwa mereka untuk mengembangkan diriku. Tentu saja, itu dengan syarat targetku tidak terlalu kuat. Selain itu, aku juga bisa mengendalikan jiwa-jiwa yang lebih lemah dan membuat mereka melakukan apapun yang aku inginkan. Begitu. Mata Xiang Shaoyun berbinar. Dengan lingkungan hidup kalian saat ini, berapa banyak lagi kaisar yang akan muncul di antara kalian? Sebentar lagi, kita akan memiliki setidaknya 5 kaisar dan 300 raja. Jika energi jiwa bawah tanah tumbuh baik dalam kuantitas maupun kepadatan, kita bahkan dapat mencapai terobosan bersama kalian, kata Guiki. Bagus. Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi berkembanglah secepat mungkin. Aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Perubahan pada rune hantu telah memenuhi Xiang Shaoyun dengan harapan bahwa suatu hari nanti dia dapat merebut kembali semua yang telah hilang. Serangan jiwa sangat sulit untuk ditangkis, dan kebanyakan orang biasa tidak akan memiliki cara untuk bertahan melawannya. Karena itu, jika rune hantu terus berkembang, mereka akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Di masa lalu, dia selalu bertujuan untuk merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya melalui kegigihan semata, menggunakan itu sebagai sumber motivasi untuk terus bekerja keras. Sejujurnya, dia tidak pernah memiliki banyak kepercayaan diri untuk berhasil. Meskipun dia selalu membual bahwa dirinya adalah seorang jenius super, dia tidak yakin bisa mencapai alam penguasa atau lebih tinggi lagi dalam 10 tahun. Mengambil kembali semuanya jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun sekarang, keadaannya berbeda. Dengan pasukan rune hantu, kepercayaan dirinya meningkat, dan ia kini mendapat bantuan dari orang-orang seperti hantu pemakan dan Du Xuanhao. Semuanya berjalan lancar, dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya tampaknya tidak lagi mustahil. Setelah berbicara lebih lanjut tentang rune hantu, Xiang Shaoyun mengirim Guiki kembali ke alam jiwa neter. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk memperluas domain jiwa neter, putus Xiang Shaoyun. Dari percakapannya dengan Guiki, dia sekarang mengerti bahwa pertumbuhan domain jiwa neternya akan setara dengan pertumbuhan rune hantu. Karena itu, dia perlu menanggapinya dengan serius. Pada saat Xiang Shaoyun menyelesaikan sesi kultivasinya, orang-orang klan Dong kembali dengan kemenangan. Dong Qinggu, Dong Zongyuan, Dong Zuoyue, dan kaisar klan Dong lainnya mengadakan pertemuan di antara para petinggi. Xiang Shaoyun, Devouring Ghost, dan Du Xuanhao juga diundang ke pertemuan tersebut. Di aula pertemuan, Xiang Shaoyun disambut dengan penghormatan tertinggi yang dapat mereka berikan kepadanya. Upacara penyambutan ini benar-benar berbeda dari upacara penyambutan mereka sebelumnya. Kali ini, orang-orang dari klan Dong tidak lagi murung. Sebaliknya, mereka tersenyum gembira. Dong Qinggu adalah orang pertama yang berbicara. Atas nama klan Dong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Xiang dan kedua temannya atas bantuan Anda. Klan Dong kami tidak akan selamat dari krisis ini jika tidak ada bantuan Anda. Kemudian ia membungkuk di hadapan Xiang Shaoyun. Anggota klan Dong lainnya juga membungkuk tanpa menunda-nunda.
Orang-orang yang berkumpul di ruangan ini pada dasarnya adalah kaisar, orang-orang dengan kedudukan paling terhormat di 5 kota hutan lebat. Di sini mereka semua membungkuk kepada raja tingkat ketiga seperti Xiang Shaoyun. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan salah mengira itu sebagai pernyataan kesetiaan. Itu jelas mengejutkan. Xiang Shaoyun merasa terharu, dan dia segera berkata, tidak perlu seperti ini, semuanya. Bagaimana saya bisa menerima kehormatan seperti ini? Dong Qinggu berdiri tegak dan mengeluarkan cincin penyimpanan sebelum berkata, Tuan Muda Xiang, ini adalah hadiah kecil dari klan Dong untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Silakan terima. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum menerima cincin itu. Dia berkata, kalau begitu, anak ini harus menerimanya. Haha, kau pantas mendapatkannya, Tuan Muda Xiang. Dengan ini saya nyatakan bahwa Tuan Muda Xiang akan selamanya menjadi tamu kehormatan klan Dong. Di masa mendatang, setiap anggota klan Dong yang melihatmu harus memberikan penghormatan tertinggi kepadamu, kata Dong Qinggu. Orang-orang klan Dong lainnya menyuarakan persetujuan mereka, memperjelas bahwa mereka akan mematuhinya. Setelah Xiang Shaoyun duduk, Devouring Ghost dan Du Xuanhao tetap berdiri di belakangnya. Orang-orang klan Dong memperhatikan detail itu dan pendapat mereka tentang Xiang Shaoyun semakin meningkat. Pada saat itu, Dong Zhongyuan memberi isyarat kepada Dong Zuoyue dengan tatapan matanya. Dong Zuoyue mengerti maksudnya dan segera tersenyum kepada Xiang Shaoyun. Tuan Muda Xiang, kami tahu bahwa Anda hanya membantu kami karena Wan kecil. Sekarang klan kami telah selamat dari krisis ini, jika Anda bersedia, saya akan mengambil keputusan untuk menikahkan Wan kecil dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Saat ia mengucapkan itu, seluruh anggota klan Dong memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun, mata mereka dipenuhi harapan dan antisipasi sambil menunggu jawabannya. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum mengerutkan kening. Ketua klan Dong, saya rasa Anda salah paham. Kami hanya berteman. Saya membantunya atas kemauan sendiri dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Saya menghargai tawaran Anda, tetapi saya rasa itu tidak perlu. Wan kecil sangat menyukaimu. Aku yakin akan hal itu. Apakah Wan kecil kita tidak cukup baik untukmu, Tuan Muda Xiang? Tanya Dong Zuoyue. Dong Zuoyue takut Xiang Shaoyun akan mengira dia memaksa pernikahan itu, jadi dia harus menjelaskan dirinya. Dengan nada tegas, Xiang Shaoyun menjawab, bukannya dia tidak cukup baik untukku, tetapi aku selalu menganggapnya sebagai teman baik dan tidak pernah memikirkan hal lain. Bagaimanapun, aku memiliki misi yang harus diselesaikan. Jika kau menikahkan Wan kecil denganku, itu mungkin akan membawa kehancuran bagi klanmu di masa depan. Karena itu, jangan sebutkan ini lagi. Karena krisis klan Dong telah berakhir, aku juga akan pergi. Selamat tinggal. Orang-orang dari klan Dong langsung terkejut. Bab 392. Xiang Shaoyun segera pergi, tanpa memberi klan Dong kesempatan untuk membujuknya agar tetap tinggal, bahkan Dong Ziwan sekalipun. Dong Qinggu menawarkan untuk mengantar mereka pergi menggunakan portal teleportasi mereka, tetapi tawaran itu pun ditolak. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang waktu. Rencananya adalah pergi ke kota Bloodsin dan berlatih di perjalanan. Hanya dengan begitu dia bisa memantapkan posisinya ketika akhirnya tiba di kota Bloodsin. Adapun Taikang, raja yang berada di bawah kendalinya, Xiang Shaoyun telah meninggalkannya. Ketika Dong Ziwan mendengar tentang kepergian mereka, dia menangis terseduh-seduh. Mengapa kau begitu kejam? Tangis Dong Ziwan sambil menatap punggung Xiang Shaoyun yang menjauh di cakrawala yang jauh. Ia menganggap kepergian tanpa mengucapkan selamat tinggal sebagai hal terkejam yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun padanya dan sampai pada kesimpulan bahwa Xiang Shaoyun tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar teman baik. Dong Qinggu menepuk bahunya dan menghiburnya. Dia tidak bersikap kejam. Jika tidak, dia tidak akan repot-repot membantu kita menyelesaikan krisis ini. Mungkin dia memang memiliki sesuatu yang perlu dilakukan dan tidak ingin kau menjadi bebannya. Dalam arti tertentu, dia adalah karakter yang memiliki ambisi sekaligus kekejaman. Aku sudah menjadi kultivator alam langit. Bagaimana mungkin aku menjadi bebannya? Tanya Dong Ziwan dengan marah. Tidakkah kau lihat bagaimana hanya kaisar yang berada di sisinya? Dengan kata lain, seseorang setidaknya harus menjadi kaisar untuk dapat membantunya. Jika kau ingin bersamanya suatu hari nanti, dengarkan ayahmu. Mulailah berlatih kultivasi dengan giat mulai sekarang. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup kau akan mampu mencegahnya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal seperti ini, kata Dong Qinggu. Saat itu, air mata Dong Ziwan lenyap, digantikan oleh tatapan cerah penuh kesadaran. Ia berkata, baiklah. Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi permaisuri suatu hari nanti. Tidak, aku akan menjadi penguasa. Aku akan memastikan dia tidak bisa lolos dariku lagi. Kemudian ia membungkuk kepada Dong Qinggu dan berkata, kakek buyut,
aku mohon agar kau membukakan zona terlarang klan untukku. Aku ingin masuk. Apa? Kau ingin memasuki zona terlarang? Apa kau tahu betapa buruknya keadaan di sana? Tanya Dong Qinggu dengan terkejut. Aku tahu, tapi itu satu-satunya tempat yang bisa meningkatkan kecepatan kultivasiku. Aku ingin mencobanya, kata Dong Ziwan dengan tegas. Banyak jenius dari klan kita telah tewas di sana di masa lalu. Jika tidak, klan kita tidak akan mengalami stagnasi selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena catatan leluhur yang menyatakan bahwa zona terlarang itu terhubung dengan klan kita melalui takdir, kita pasti sudah menghancurkan tempat itu sejak lama. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Jika kau masih ingin masuk setelah 3 hari, aku akan mengizinkannya, kata Dong Qinggu. Rasa takut terlihat di matanya saat memikirkan zona terlarang itu. Sekali lagi, Dong Ziwan menjawab dengan tegas, tidak, aku tidak membutuhkannya. Aku akan pergi sekarang juga. Aku takut kehilangan keberanian jika menunggu. Bahkan jika aku sampai mati, aku tidak akan menyesalinya. Dong Qinggu menatapnya lama sebelum menghela napas, baiklah. Karena kau sudah memutuskan, aku akan mengizinkanmu masuk. Kuharap kau akan menjadi keajaiban klan Dong. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menyadari keputusan yang telah dibuat Dong Ziwan. Saat ini, dia duduk di punggung Jin Wo, terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya. Bahkan ketika terbang tinggi di langit, tingkat konsentrasi energi astral tertentu masih dapat ditemukan. Dengan giok pengumpul bintang yang dikenakannya, ia dapat meningkatkan tingkat penyerapan energinya hingga 3 kali lipat. Ia berusaha mengisi kembali energi astral di bintang-bintangnya agar dapat menciptakan lebih banyak kabut 9 warna. Ia merasa kabut 9 warna akan menjadi kartu andalannya. Karena itu, ia harus menanggapinya dengan serius. Setelah 1 hari, Xiang Shaoyun akhirnya mengisi ke-6 bintangnya dengan energi. Bahkan, bintang-bintang itu juga sedikit membesar. Kemudian dia mulai mengubah berbagai energi menjadi kabut 9 warna. Sekali lagi, dia membentuk kabut 9 warna, tetapi dia hanya mampu membentuk lapisan tipis sebelum energinya habis. Mungkin aku bisa mencoba membudidayakan beberapa tanaman spiritual dan melihat apakah itu bisa membantu, gumam Xiang Shaoyun sambil menaruh sedikit tanah di lautan kosmos astralnya sebelum menanam beberapa ramuan spiritual. Ia segera menemukan bahwa setelah ramuan spiritual menyerap kabut 9 warna, mereka menjadi penuh vitalitas, tampak jauh lebih hidup dan berkilau. Aku akan mengecek lagi nanti. Semoga ada kejutan menyenangkan yang menungguku, gumam Xiang Shaoyun penuh harap. Akhirnya, ia memiliki waktu luang untuk melihat cincin penyimpanan yang ia terima dari Dong Qinggu. Ia terkejut ketika melihat isi cincin itu. Di dalamnya terdapat 3 cincin penyimpanan lagi. Ia mengerti bahwa hadiah sebenarnya ada di dalam cincin tambahan tersebut. Dengan tidak sabar, ia mengarahkan inderanya ke cincin pertama dan menemukan bahwa cincin itu memiliki luas 100 meter persegi. Cincin itu sepenuhnya dipenuhi dengan kristal spiritual tingkat menengah. Setiap meter persegi dapat menyimpan 500 kristal spiritual tingkat menengah. Dengan kata lain, setelah memperhitungkan ketinggiannya juga, terdapat sekitar 5 juta kristal spiritual tingkat menengah. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Faktanya, ada lebih banyak kristal spiritual di sini daripada yang ditemukan Xiang Shaoyun di tanah mata air jiwa. Layak disebut sebagai organisasi tingkat 5. Mereka cukup murah hati, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Seiring dengan bertambahnya kekuatan dan jumlah pengikutnya, ia membutuhkan semakin banyak kristal spiritual untuk menopang pengeluaran mereka. Tanpa kristal spiritual, akan sulit baginya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Karena itu, ia senang menerima sejumlah besar uang tersebut. Lalu dia memeriksa cincin kedua. Meskipun hanya memiliki ruang penyimpanan seluas 50 meter persegi, tempat itu sepenuhnya dipenuhi dengan ramuan-ramuan dengan kualitas setara dengan obat spiritual. Nilai ramuan-ramuan ini jauh melampaui nilai kristal spiritual di cincin pertama. Obat raja kelas rendah, tanaman merambat tanduk darah, mampu memulihkan darah dengan cepat. Obat raja tingkat menengah, rumput runcing 7 daun, mampu meningkatkan energi emas yang dimiliki seorang kultivator dan meningkatkan kemampuan bertarung kultivator tersebut. Buah es salju, obat raja tingkat menengah, mampu meningkatkan kekuatan es seseorang secara signifikan, memungkinkan seseorang untuk berkembang dengan cepat. Rumput pengembalian waktu obat kaisar, mampu menghilangkan energi astral apapun dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan elemen baru dari awal. Tatapan Xiang Shaoyun sepenuhnya tertuju pada ramuan-ramuan itu. Semakin lama ia memandanginya, semakin gembira ia merasa. Selain lebih dari 1000 tangkai obat spiritual yang berbeda, ada juga sekitar 300 tangkai obat raja dengan berbagai tingkatan dan puluhan obat kaisar tingkat rendah. Setiap obat raja sangat berharga dan langka. Adapun obat kaisar, bahkan lebih sulit ditemukan.
Bahkan, obat kaisar hanya dapat ditemukan di alam spiritual. Karena klan Dong begitu murah hati, jelas mereka juga telah memperoleh banyak kekayaan dari penjarahan klan Tai dan Sing. Selain itu, mereka mungkin tulus ingin menjalin hubungan dengannya. Lagi pula, satu tangkai obat kaisar setara nilainya dengan setidaknya 100.000 kristal roh tingkat menengah. Hanya 10 tangkai obat kaisar di sini sudah hampir setara dengan nilai semua yang ada di cincin pertama. Xiang Shaoyun menahan kegembiraannya dan memeriksa cincin ketiga. Ada banyak barang di sana, termasuk senjata, bahan pemurnian senjata, bahan binatang iblis, dan sebagainya. Tatapan Xiang Shaoyun tertuju pada sebuah benda yang tampak seperti sepotong daging. Dia mengeluarkannya dari dalam cincin, mencoba mencari tahu apa itu. Saat dia mengeluarkannya, hantu pemangsa berteriak kaget, telur darah ras iblis darah. Bab 393. Telur darah ras iblis darah. Xiang Shaoyun terkejut mendengar istilah itu. Dia telah membaca banyak teks kuno di masa lalu, dan dia tahu bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia dan makhluk iblis. Ada banyak ras lain juga, seperti Gostrune, kanibal, dan iblis darah yang baru saja disebutkan oleh Devouring Ghost. Para iblis darah sangat ganas dan tumbuh melalui konsumsi darah. Kemanapun mereka pergi, tempat itu akan berubah menjadi tanah kematian yang tandus. Karena itu, para iblis darah akhirnya menjadi musuh bersama banyak ras lain dan sejak itu diburu hingga punah. Tetapi sebuah telur darah benar-benar muncul di sini. Dapat dimengerti mengapa bahkan hantu pemangsa pun terkejut. Sungguh mengejutkan. Ternyata ada telur darah di sini. Tuan muda, tolong berikan itu padaku, pinta hantu pemakan dengan tatapan penuh kerinduan. Xiang Shaoyun menatapnya dan bertanya, untuk apa kau membutuhkannya? Mengapa kita tidak menghancurkannya sekarang juga? Kita tidak bisa membiarkannya memiliki kesempatan untuk bangkit dan membawa malapetaka ke dunia. Hantu pemangsa dengan cepat berkata, tidak, iblis darah tidak seseram yang kau kira. Jika kita menggunakannya dengan benar, mereka akan sangat membantu kita di masa depan. Oh, ceritakan lebih lanjut, tanya Xiang Shaoyun dengan rasa ingin tahu. Iblis darah sangat haus darah dan kejam, dan berbagai ras selalu mengira mereka telah punah. Tapi itu salah. Mereka masih bertahan hidup di suatu wilayah yang sangat berbahaya. Sangat sulit untuk membasmi mereka sepenuhnya, tetapi tidak terlalu sulit untuk mengendalikan mereka. Mereka dapat dengan mudah dibunuh dengan kekuatan api yang sangat kuat. Oleh karena itu, ras ini sebenarnya tidak begitu menakutkan. Bahkan, hanya organisasi dan ras yang relatif lebih lemah yang akan takut pada iblis darah. Sebenarnya, tidak ada satupun kekuatan super yang takut pada mereka, jelas hantu pemangsa. Telur darah ini belum berubah menjadi iblis darah. Aku dapat perlahan-lahan menanamkan kekuatanku ke dalam jiwanya, perlahan-lahan mengikis kemauannya, sebelum menetaskannya. Aku dapat dengan cepat melatihnya menjadi boneka iblis darah yang kuat. Kita tidak boleh membiarkan telur ini sia-sia. Tapi jika kita melakukan itu, bagaimana jika kita menjadi musuh publik karena iblis darah ini? Tanya Xiang Shaoyun. Hanya yang lemah yang akan takut pada opini publik. Yang kuat tidak akan takut pada opini siapapun, seru Devouring Ghost dengan bangga. Lagi pula, boneka iblis darah ini juga ada di banyak negara adidaya di dunia. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Itu sama saja dengan bunuh diri. Lagi pula, aku tidak akan mudah membebaskan iblis darah itu sebelum aku memulihkan kekuatanku. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Kamu boleh mengambil telurnya. Lakukan sesukamu. Hantu pemangsa menerima telur darah itu dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Untunglah organisasi-organisasi kecil di sini bahkan tidak bisa mengenali telur darah itu apa adanya. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan harta karun seperti ini. Xiang Shaoyun dapat melihat betapa Devouring Ghost menyukai hadiah itu. Dalam hatinya, ia berpikir, semoga dia akan menggunakan telur ini dengan benar. Kemudian, ia mengeluarkan sebatang tanaman obat kaisar, rumput pengembalian waktu, dan memberikannya kepada hantu pemangsa. Rumput pengembalian waktu mampu menghilangkan energi astral asli seorang kultivator tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh kultivator tersebut. Kultivator tersebut kemudian akan mampu mengembangkan energi astral dari elemen yang berbeda dari awal. Karena Devouring Ghost saat ini sedang berusaha menyelaraskan energi astral Linggu Haonan dengan energinya sendiri, rumput pengembalian waktu akan sangat cocok untuknya. Hantu pemangsa menerima rumput pengembalian waktu tanpa ragu-ragu dan berkata dengan gembira, dengan benda ini, aku akan dapat memulihkan kekuatanku jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, fondasi jiwaku akan terbentuk kembali. Pada saat itu, aku dapat kembali ke puncak, dan aku bahkan dapat meminjam kekuatan Yin dan Yang untuk melampaui diriku sebelumnya. Hahaha. Xiang Shaoyun mengalihkan perhatiannya kepada Du Xuanhao dan berkata,
Kakadu, kau baru saja mencapai tahap ke-9. Jika kau ingin memasuki alam penguasa, kau perlu belajar lebih banyak dari hantu pemakan. Dia pernah menjadi sosok yang melampaui alam fondasi jiwa. Mempelajari lebih banyak tentang alam fondasi jiwa akan sangat membantu terobosanmu di masa depan. Mendengar itu, rasa hormat Du Xuanhao terhadap hantu pemakan semakin dalam. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, Tuan Muda. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Semakin kuat dirimu, semakin aman aku, Kakadu. Dengan niat pedangmu, tidak banyak orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandingimu. Tetapi kau pasti akan bertemu lawan yang lebih kuat di masa depan, dan mereka mungkin adalah orang-orang yang juga telah memahami niat. Karena itu, kau harus terus berkembang. Hanya dengan begitu kau akan bisa membantuku ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkembang, janji Du Xuanhao. Xiang Shaoyun tersenyum. Aku percaya padamu. Jika kau mampu mengasah niat pedangmu hingga batas maksimal, hanya sedikit orang yang mampu menandingimu. Jika dia benar-benar berniat untuk menempuh jalan niat pedang, aku punya cara untuk membantunya, sela Devouring Ghost. Oh, apa yang kau pikirkan? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Du Xuanhao memasang ekspresi rindu di wajahnya saat berkata, mohon berikan bimbinganmu kepadaku, Tuan Hantu Pemakan. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini lebih tinggi daripada Devouring Ghost, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Devouring Ghost. Bagaimanapun, dia juga percaya bahwa Devouring Ghost akan segera menyusulnya dalam tingkat kultivasi. Karena itu, dia selalu berhati-hati untuk tetap rendah hati di hadapannya. Devouring Ghost berkata, kekuasaan 9 dewa sangat luas, dan banyak jenius telah muncul selama bertahun-tahun. Hampir setiap 10.000 tahun, sekelompok ahli super berbakat baru akan muncul. Di antara para jenius yang pernah muncul, pengguna pedang terkuat yang pernah ada adalah pedang iblis dari zaman kuno. Pedang iblis adalah seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan pedang dan telah berubah menjadi iblis melalui pedang tersebut, mencapai puncak kekuatan. Dikabarkan bahwa dia telah melampaui 3 tahap niat senjata yang terdiri dari kesatuan senjata manusia, tahap senjata pengarah, dan tahap tanpa senjata. Dia telah mencapai ketinggian baru yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya, tetapi sayang sekali karena dikabarkan bahwa dia menderita luka parah selama pertempurannya dengan Dewa Pedang Kuno dan akhirnya meninggal dalam meditasi. Jejak kekaguman muncul di mata Devouring Ghost saat dia berbicara tentang Saber Devil ini. Orang bisa melihat betapa kuatnya Saber Devil ini. Dia benar-benar salah satu tokoh yang mewakili puncak kekuatan. Apakah kau tahu di mana Saber Devil meninggal? Tanya Xiang Shaoyun. Hantu pemangsa berkata dengan nada memuji, ya, Tuan Muda. Meskipun itu tidak sepenuhnya benar, tetapi Anda hampir tepat. Dia menatap Du Xuanhao dan melanjutkan, aku tahu sebuah negeri rahasia tempat iblis pedang pernah berlatih pedang. Meskipun bukan tempat yang pernah dia lewati, tempat itu masih menyimpan sebagian warisannya. Jika kau bisa mendapatkannya dan mencapai mungkin setengah atau bahkan sepertiga dari kekuatan iblis pedang, kau akan berada di puncak dunia. Pupil mata Du Xuanhao menyempit, dan matanya dipenuhi hasrat yang membara. Dia membungkuk kepada hantu pemakan dan berkata, tolong tunjukkan lokasinya, Tuan Hantu Pemakan. Dia adalah seseorang yang terobsesi dengan pedang. Jika tidak, dia tidak akan mampu memahami maksud pedang dan dikenal sebagai Kaisar Pedang. Oleh karena itu, dapat dimengerti betapa menggiurkannya warisan iblis pedang baginya. Dia yakin bahwa selama dia bisa mendapatkan warisan itu, balas dendam tidak akan lagi sulit didapatkan. Jangan khawatir. Selama kau tetap setia kepada Tuan Muda, aku akan memastikan kau mendapatkan warisan ini, kata hantu pemangsa, tetapi dia tidak mengungkapkan semuanya sekaligus. Kita akan bicara lagi ketika kita sampai di kota Bloodsin. Tanah rahasia itu berada di luar Gurun Barat. Wilayah 9 dewa terbagi menjadi 9 wilayah, dengan Gurun Barat sebagai salah satunya. Ini menandakan bahwa untuk mendapatkan warisan Saber Devil, mereka harus meninggalkan wilayah tersebut. Bab 394. Hari ini, Xiang Shaoyun tidak lagi duduk di punggung Jinwo. Sebaliknya, dia terbang sendiri karena dia sekarang telah mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan niat gerakan kaki selama perjalanan. Hanya melalui latihan dan belajar terus-menerus ia akan meningkatkan kecepatan pemahamannya. Niat gerakan kaki adalah niat yang dapat meningkatkan kemampuan menyerang atau melarikan dirinya. Ia harus melatihnya dengan cukup. Demonstrasi Devouring Ghost sudah terpatri dalam benaknya. Setiap hari, dia memutar ulang adegan itu 2 kali dalam pikirannya sebelum mencoba menggabungkan apa yang telah dipelajarinya dengan gerakan kakinya, berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dengan cara itu. Dengan bakat insting dan visualisasinya, pemahamannya tentang maksud gerakan kaki semakin mendalam sedikit demi sedikit setiap hari. Perlahan,
Ia mendekati tahap pertama maksud gerakan kaki, bergerak secepat angin. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Xiang Shaoyun akhirnya memahami tahap pertama dari niat gerakan kaki. Di suatu tempat di hutan belantara, sesosok samar terlihat berlari. Kecepatannya selalu berubah, dari cepat ke lambat dan lambat ke cepat. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cara yang tidak terduga, dan serangkaian bayangan tertinggal di segala arah, sehingga sulit untuk menentukan di mana tubuhnya yang sebenarnya berada. Orang ini tak lain adalah Xiang Shaoyun yang sedang mengasah gerakan kakinya. Bahkan, dia belum menggunakan 9 langkah neter milik Overlord. Mengikutinya tidak jauh dari sana dengan santai adalah Devouring Ghost. Dia terengah-engah takjub, 2 bulan, Tuan Muda hanya membutuhkan 2 bulan untuk mencapai tahap bergerak secepat angin. Kemampuan pemahaman ini terlalu luar biasa. Perlu diketahui bahwa Devouring Ghost sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya secara kebetulan memahami niat gerakan kaki suatu hari. Sementara itu, Xiang Shaoyun hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk memahami esensi niat gerakan kaki. Hal ini benar-benar mengejutkan Devouring Ghost. Du Xuanhao juga berlatih bersama Xiang Shaoyun. Dia masih dalam tahap pemahaman dan telah menyentuh batas niat gerakan kaki. Namun, dia belum memperoleh keberhasilan apapun. Mungkin akan sangat sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa seorang raja tingkat ketiga sebenarnya memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik daripada seorang kaisar tingkat ke-9. Melihat Xiang Shaoyun yang telah berhasil memahami niat gerakan kaki, Du Xuanhao menghela napas dalam hati, Tuan Muda ini memang seorang talenta yang diberkati oleh surga. Dulu, ketika dia memahami niat pedangku, dia juga tidak membutuhkan waktu lama. Dan sekarang, dia telah memahami niat gerakan kaki dalam waktu sesingkat itu. Sungguh sulit untuk tidak mengaguminya. Akhirnya, Xiang Shaoyun mengaktifkan 9 langkah neter penguasa. Dia telah memahami sebagian esensi dari 9 langkah neter penguasa untuk melepaskan sebagian kekuatan sebenarnya dari gerakan kaki tersebut. Sekarang, dengan menggunakannya bersamaan dengan niat gerakan kaki, dia mencapai kecepatan yang benar-benar menakjubkan yang dengan mudah dapat dibandingkan dengan kecepatan seorang raja tingkat atas. Haha, ini terasa luar biasa. Xiang Shaoyun melesat ke awan dan berlari di udara, suaranya yang penuh kegembiraan menggema di mana-mana. Ia bergerak semakin cepat seiring dengan semakin mendalamnya pemahamannya tentang gerakan kakinya. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang 9 langkah neter milik Overlord-nya juga semakin berkembang. Bagaimana jika aku menggunakan petir ungu bawaan untuk meningkatkan kekuatan gerakan kakiku? Xiang Shaoyun tiba-tiba mendapat ide dan segera menyalurkan energi petir ke kakinya, langsung membanjirinya dengan kekuatan. Bes! Bes! Semburan energi petir muncul di langit sebelum menyebar seperti bunga teratai yang mekar, menampilkan pemandangan keanggunan yang tak terbatas. Dengan dukungan energi petir, kecepatan Xiang Shaoyun meningkat sekitar 30%, seketika meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang setara dengan raja tingkat puncak, membuat Du Xuanhao dan Jin Wo takjub. Apakah Tuan Muda juga memahami tahap penyusutan ruang? Seru Du Xuanhao tak percaya. Tahap penyempitan ruang adalah tahap kedua dari tujuan gerakan kaki. Tahap ini sangat berbeda dari tahap pertama, memberikan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Suara hantu pemangsa terdengar, bukan, ini bukan tahap penyusutan ruang. Sebaliknya, Tuan Muda hanya memperdalam pemahamannya tentang 9 langkah neter milik Overlord. Dia akhirnya belajar memanfaatkan bakat uniknya dan menggabungkannya dengan niat gerak kakinya, mencapai kecepatan yang sangat mengesankan. Orang lain mungkin tidak mengetahui tentang 9 langkah neter milik Overlord, tetapi tidak demikian halnya dengan Devouring Ghost. Itu adalah gerakan kaki yang diciptakan oleh tuannya sebelumnya. Ketika didukung oleh petir, gerakan kaki ini dapat mencapai kecepatan yang sebanding dengan petir dan tidak akan lebih lambat daripada mereka yang mengembangkan kekuatan angin. Itulah mengapa tuannya sebelumnya berhasil mencapai tahap ketiga dari niat gerakan kaki, begitu dekat namun masih sangat jauh. Xiang Shaoyun terus melesat kemana-mana di langit, pemahamannya tentang esensi 9 langkah neter milik Overlord terus meningkat tanpa henti. Sejumlah besar petir ungu bawaan berkumpul di 2 titik akupuntur di telapak kakinya, mengelilingi kakinya dengan arus listrik besar yang memenuhinya dengan kekuatan. Saat menggunakan niat gerakan kaki dalam keadaan seperti itu, dia merasakan sensasi seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin. Apakah seperti inilah rasanya bergerak seperti angin dan kilat? Angin dan kilat bekerja bersama, mengincar puncak bersama. Sebuah pemahaman baru tiba-tiba muncul di benak Xiang Shaoyun. Dia yakin bahwa jika dia terus berlatih dengan cara ini, dia akan mampu mendorong niat gerak kakinya dan 9 langkah neter milik Overlord hingga puncaknya. Tiba-tiba, dia menghentikan semua gerakan, energi di sekitarnya tiba-tiba meledak. 9 langkah neter milik Overlord tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga dapat digunakan secara ofensif. Xiang Shaoyun meraung sebelum mengangkat kakinya dan melangkah maju. Bang!
Seolah-olah kekuatan dunia terkumpul di kakinya. Dengan satu langkah, guntur bergemuruh dan banyak arus listrik menyebar keluar. Di sekelilingnya, ruang angkasa itu sendiri mulai bergetar dan berputar, membentuk cekungan yang terlihat di udara, menunjukkan kekuatan dahsyat dari langkah yang telah diambilnya. Dia mengambil langkah kedua, dan seolah-olah Dewa Petir sedang meraung, guntur dahsyat bergemuruh. Langkah ini bahkan lebih dahsyat dari yang pertama. Jika seseorang berada di dekat Xiang Shaoyun saat ini, mereka mungkin akan langsung meledak akibat benturan tersebut. Aura Xiang Shaoyun telah mencapai puncaknya saat ini. Dia bersiap untuk mengambil langkah ketiga, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan langkah itu apapun yang terjadi. Seolah-olah kekuatan tak terbatas sedang berusaha mencegahnya melakukan hal itu. Lepaskan aku! Xiang Shaoyun meraung. Energi petir ungu dan perak di sekelilingnya berubah menjadi naga yang meraung, dan malapetaka petir terbentuk di langit. Gemuruh! Gemuruh! 6 sambaran petir alami menyambar dari langit dan mengenai tubuh Xiang Shaoyun. Alih-alih melukainya, energi dari ke-6 sambaran petir tersebut berkumpul di kakinya yang terangkat, membantunya menyelesaikan langkah ketiga. Bang! Seketika itu juga, area dalam radius puluhan meter di sekitar Xiang Shaoyun mulai bergetar seolah langit akan runtuh, memenuhi hati siapapun yang menyaksikan dengan rasa takut. Gelombang petir yang dahsyat menyebar, menghancurkan segala sesuatu di area tersebut. Speed! Begitu langkah itu selesai, Xiang Shaoyun tampak kehabisan energi sepenuhnya. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan mulai terhuyung-huyung, tampak seperti akan jatuh dari langit. Devouring Ghost, Du Xuanhao, dan Jin Wo segera bergegas mendekat. Hantu pemangsa adalah yang pertama tiba. Dia menangkap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Xiang Shaoyun menenangkan diri, senyum terukir di wajahnya yang pucat. "Hehe, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Bab 395. Xiang Shaoyun telah benar-benar kehabisan energi petirnya dan bahkan mengalami sedikit efek samping energi, namun dia masih tertawa. Baik Du Xuanhao maupun Jin Wo merasa bingung. Hanya hantu pemangsa yang mengerti maksud Xiang Shaoyun. Dia tertawa dan membungkuk, "Selamat, Tuan Muda, karena telah memahami esensi sejati dari 9 langkah neter milik penguasa tertinggi." Xiang Shaoyun tertawa, "Ya. Setelah sekian lama berlatih 9 langkah neter penguasa, akhirnya aku memahami esensinya. Ini juga pertama kalinya aku menggunakannya dengan cara ini. Hasilnya luar biasa. Tentu saja hasilnya akan luar biasa. Ini adalah teknik terbaik yang pernah diciptakan oleh guru sebelumnya sepanjang hidupnya. Tetapi masih terlalu sulit bagimu untuk menggunakannya, Tuan Muda. Tingkat kultivasimu saat ini belum cukup. 2 langkah pertama sudah cukup untuk saat ini. Kau membutuhkan beberapa terobosan lagi sebelum kau dapat menggunakan langkah ketiga dengan benar," kata hantu pemakan. Xiang Shaoyun mengangguk. "Jangan khawatir. Aku akan lebih berhati-hati lain kali saat menggunakannya." Kemudian ia naik ke punggung Jin Wo dan duduk bermeditasi untuk memulihkan diri. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Bloodsin. 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan itu, Xiang Shaoyun telah memperkuat penguasaannya dalam teknik gerak kaki. Dia juga semakin terbiasa dengan 9 langkah neter milik Overlord dan sekarang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Selain itu, ia juga telah mengumpulkan sejumlah besar kabut 9 warna di lautan kosmos astralnya. Tanaman spiritual yang ditanamnya di sana juga telah mengalami beberapa transformasi. Ramuan-ramuan yang awalnya merupakan obat spiritual tingkat rendah tiba-tiba berubah menjadi obat spiritual tingkat menengah. Terlebih lagi, khasiat obatnya tampaknya jauh lebih kuat daripada ramuan biasa dengan tingkatan yang sama. Perubahan mereka menyebabkan Xiang Shaoyun semakin mementingkan kabut 9 warna. Itu adalah kekuatan penghancuran dan kekuatan kehidupan. Mungkin juga mengandung kekuatan lain yang menunggu untuk dia temukan. Adapun ular petir bertanduk, ia menjalani kehidupan yang baik dan nyaman di lautan kosmos astral di tengah kabut 9 warna. Bahkan ketika Xiang Shaoyun memanggilnya untuk beristirahat di dunia luar, ia menolak. Xiang Shaoyun sudah tidak mau lagi mempedulikannya. Dalam perjalanannya, Xiang Shaoyun mengalami dan menyaksikan berbagai tradisi dan adat istiadat setempat di berbagai tempat yang dilewatinya. Ia juga bertemu dengan banyak binatang buas iblis yang kuat dan bandit yang mencoba mencegat kelompoknya. Mereka mampu menerobos semua rintangan dengan kekuatan murni. Begitulah cara Jin Wo mendapatkan inti iblis dari Kaisar Iblis tingkat 4 yang mengolah elemen emas. Dia telah menelan inti tersebut dan sekarang hampir mencapai alam Kaisar Iblis tingkat 3. Adapun Devouring Ghost, dia telah mulai berkultivasi lagi. Dengan menggunakan rumput pengembalian waktu, dia menghapus energi elemen cahaya dari 4 bintangnya dan menggantinya dengan energi elemen kegelapan. Sedangkan untuk 3 bintang lainnya, dia mempertahankan energi elemen cahaya di sana.
Dia berencana untuk melampaui ranah asalnya, mengolah dua elemen, dan mencapai kekuatan Yin dan Yang. Sebagai efek samping dari penggunaan rumput pengembalian waktu, tingkat kultivasinya turun ke alam kenaikan naga tahap keempat, tetapi dengan sejumlah besar kristal spiritual dan ramuan elemen gelap, dia segera memulihkan sebagian besar basis kultivasinya. Namun, ia masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun sebelum dapat kembali ke alam kenaikan naga tahap ke-8. Saat itulah ia akhirnya akan mencapai fusi sempurna dengan tubuhnya. Namun, ia dapat menemukan beberapa benda yang mampu mempercepat pemulihan kekuatannya di kota Bloodsin. Ia juga telah menyalurkan tekadnya ke dalam telur darah setiap hari dan sesekali memberinya sari darahnya. Setelah 3 bulan melakukannya, dia bisa merasakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada telur darah tersebut. Iblis darah di dalamnya akan bisa keluar setelah diberi cukup darah. Hantu pemangsa bertindak perlahan karena takut iblis darah itu akan membangkang di masa depan. Jika tidak, dia pasti sudah bisa menetaskan telur itu dengan darah semua kaisar iblis yang telah mereka bunuh di sepanjang jalan. Dia berencana menunggu hingga mencapai alam kenaikan naga tahap ke-8 sebelum melepaskan iblis darah ke dunia. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan dan membangkitkan iblis darah tersebut. Semuanya berjalan lancar, dan akhirnya, mereka tiba di dekat pinggiran kota Bloodsin. Terdapat 5 kota Bloodsin yang ada. Masing-masing terletak di jalur timur, gurun barat, perbatasan utara, gurun tandus selatan, dan wilayah tengah. Setiap kota Bloodsin pada dasarnya sama, tempat berkumpulnya banyak penjahat buronan, pembunuh, dan orang-orang yang diasingkan. Dalam arti tertentu, orang-orang ini mewakili kejahatan, haus darah, dan kekacauan. Bisa dikatakan bahwa tidak ada jiwa baik yang dapat ditemukan di kota-kota Bloodsin manapun. Mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin. Mereka berada di sana untuk bersembunyi dari kejaran musuh, karena mereka kecanduan membunuh, atau hanya karena mereka telah diasingkan oleh suatu organisasi yang kuat. Singkatnya, kota Bloodsin adalah kota penuh perselisihan. Di dalam kota itu, seseorang dapat membunuh dan memperkosa sesuka hati. Tidak ada aturan sama sekali, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh. Selain itu, kelima kota tersebut juga memiliki tujuan lain, penindasan iblis. Kelima kota itu dibangun di pintu masuk ke alam iblis tempat tinggal banyak iblis haus darah. Para iblis tinggal di bawah wilayah kekuasaan tersebut dan telah melancarkan perang tanpa henti melawan ras-ras di permukaan sejak zaman kuno. Para iblis ingin memasuki permukaan melalui 5 pintu keluar dan menaklukkan lebih banyak wilayah untuk diri mereka sendiri, tetapi ras-ras di permukaan tentu saja tidak akan mengizinkan hal itu. Oleh karena itu, kelima kota tersebut dibangun untuk menekan iblis. Kota-kota ini juga dikenal sebagai 5 kota penekan iblis. Terdapat desas-desus bahwa pada zaman kuno, para ahli terkemuka di permukaan bumi telah secara paksa mendorong para iblis ke bawah tanah. Bahkan, pada zaman kuno, para iblis telah menyerbu dan memulai periode yang dikenal sebagai zaman ke-8. Pada saat itu, para iblis hampir mengubah seluruh dunia menjadi dunia iblis. Untungnya, banyak pahlawan muncul di tengah kekacauan dan mendorong para iblis kembali ke alam iblis. Xiang Shaoyun mempelajari semua itu dari hantu pemangsa, dan dia akhirnya juga mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan di kota Darah Dosa. Di sana, ia akan menempa jalannya sendiri menuju alam kaisar dan penguasa melalui pertempuran. Hanya di tanah pembantaian yang kacau seperti itulah potensi seseorang dapat digali, mengubahnya menjadi penguasa. Itu juga merupakan salah satu metode tercepat yang dapat digunakan seorang kultivator untuk berkembang. Saat mereka mendekati kota Bloodsin, Devouring Ghost semakin bersemangat. Dia berkata, "Tuan muda, banyak penjahat jahat dari gurun barat berkumpul di kota Bloodsin. Akan ada juga banyak jenius dari berbagai organisasi di sana untuk mengasah kemampuan mereka. Mereka semua adalah orang-orang dengan bakat dan kemampuan bertarung yang melampaui rekan-rekan mereka. Apakah Anda siap?" Xiang Shaoyun menjawab dengan percaya diri, "Meskipun ini neraka, aku tetap akan pergi. Aku tidak takut." "Haha, benar sekali. Aku yakin kau pasti akan menjadi penguasa pembantaian dan naik ke alam kaisar," kata hantu pemakan sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Du Xuanhao dan berkata, "Saat kita tiba, kau harus pergi ke alam iblis. Aku jamin kemampuan bertarungmu akan berlipat ganda jika kau bisa bertahan setidaknya selama 3 tahun. Saat itu, aku akan membawamu untuk mencari warisan iblis pedang. Tetapi jika kau bahkan tidak bisa bertahan selama 3 tahun, itu hanya berarti kau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisannya." "Aku akan melakukan itu, Tuan Hantu Pemakan," kata Du Xuanhao dengan tegas. Tiba-tiba, sekelompok orang yang cukup kuat menghalangi jalan mereka menuju kota Bloodsin. Bab 396. Kelompok yang menghalangi jalan mereka terdiri dari sekitar 20 atau 30 orang.
Masing-masing dari mereka menunggangi binatang iblis yang gagah berani, beberapa di antaranya adalah ahli alam kenaikan naga. Bahkan, salah satu dari mereka adalah ahli alam kenaikan naga tingkat lanjut. Ini dapat dianggap sebagai kelompok dengan kekuatan yang cukup besar. Masing-masing dari mereka memiliki lambang kerangka manusia yang mengerikan yang disulam di pakaian mereka, menandakan bahwa mereka adalah anggota geng kerangka kota Bloodsin ini. Mereka dikenal kejam dan terlibat dalam berbagai macam kejahatan, termasuk pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, perampokan, dan sebagainya. Namun, mereka bukanlah yang terkuat di kota itu. Reputasi mereka umumnya hanya digunakan untuk menakut-nakuti pendatang baru atau kultivator yang lebih lemah. Pemimpin kelompok ini menunggangi kuda kerangka lapis baja. Matanya memancarkan nafsu memsa, dan dia memegang belati di tangannya. Dia menatap kelompok Xiang Shaoyun dengan dingin dan berkata, tinggalkan semua cincin penyimpanan kalian dan Kaisar Iblis ini, dan kalian akan diizinkan memasuki kota Bloodsin hidup-hidup. Jika tidak, kalian akan mati. Orang yang berbicara adalah seorang Kaisar tingkat 7 puncak. Namanya Badar, dan dia memang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan begitu angkuh. Sayangnya baginya, dia tidak menyadari bahwa ada seorang Kaisar tingkat 9 di antara kelompok Xiang Shaoyun. Kau benar-benar mencoba merampok kami. Kau sungguh berani, kata hantu pemangsa dengan kilatan jahat di matanya. Selama 3 bulan, dia telah memulihkan tingkat kultivasinya ke alam kenaikan naga tahap kelima. Bahkan saat menghadapi anggota geng tengkorak ini, dia masih mampu memberikan perlawanan. Kamu berasal dari mana? Badar bertanya dengan hati-hati. Dia tahu betul bahwa di antara para pengunjung kota Bloodsin, banyak dari mereka berasal dari organisasi-organisasi besar di Gurun Barat, dan mereka adalah orang-orang yang tidak boleh disinggung oleh geng tengkorak. Kau tidak berhak untuk tahu. Pergilah jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Atau, matilah, kata hantu pemangsa dengan senyum jahat. Tuan Badar, karena mereka tidak datang melalui formasi teleportasi, jelas sekali latar belakang mereka tidak istimewa. Bunuh saja mereka dan selesaikan ini, kata seseorang di samping Badar. Baiklah. Jangan buang waktu. Bunuh mereka, kata Badar sambil menjilat bibirnya dengan kilatan kejam di matanya. Atas perintah itu, anak buah Badar menyerang. Mereka tidak terbiasa bertarung satu lawan satu. Sebaliknya, mereka umumnya mengeroyok musuh dengan keunggulan jumlah mereka. Sejumlah besar serangan energi dilancarkan ke arah kelompok Xiang Shaoyun, tanpa ampun. Namun sebelum serangan itu tiba, energi pedang sepanjang beberapa meter melesat keluar. Seketika, energi pedang yang tajam itu melintasi jarak yang jauh. Selanjutnya, sekitar 8 kepala terpenggal dari tubuh mereka seperti sayuran yang dipotong dengan pisau dapur. Hampir separuh dari serangan yang datang berhasil dihalau, dan serangan yang tersisa tidak lagi dapat menimbulkan ancaman besar bagi kelompok Xiang Shaoyun. Itu adalah hasil karya Du Xuanhao, Kaisar Pedang. Kakak Du, aku ingin pemimpin itu tetap hidup, kata Xiang Shaoyun. Tentu, jawab Du Xuanhao sambil mulai membantai lawan-lawannya. Badar benar-benar tercengang. Dia baru menyadari bahwa kali ini dia telah memprovokasi lawan yang salah. Dia mengeluarkan sebuah benda dan mencoba meminta bantuan dari rekan-rekannya di kota, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Du Xuanhao menginjaknya hingga jatuh ke tanah. Du Xuanhao sekarang adalah Kaisar tingkat 9, berada di puncak alam. Sangat mudah baginya untuk mengalahkan lawan-lawan ini. Kumohon, ampuni aku, pinta Badar cepat-cepat, sama sekali tidak berani melawan. Kau ingin hidup? Tentu. Tapi kau harus patuh. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti mereka, kata Xiang Shaoyun. Ya, aku pasti akan patuh. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh, Badar sepenuhnya setuju. Sebenarnya, dia masih merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berharap mereka akan mengampuninya untuk saat ini. Begitu mereka memasuki kota, pemimpin gengnya pasti akan datang menyelamatkannya. Dia tidak menyadari bahwa sekarang dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bagus. Bukalah jiwamu kepadaku dan jangan melawan. Jika tidak, tunggu saja kehancuranmu, baik tubuh maupun jiwa, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai seperti iblis. Badar langsung merasa cemas. Apa yang kau coba lakukan? Kau tidak perlu tahu. Diam saja dan lakukan apa yang diperintahkan. Ini satu-satunya pilihanmu jika kau ingin hidup, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, ia mengaktifkan kutukan jiwa naga neter miliknya, mengirimkan banyak simbol rumit yang melayang di udara menuju Badar. Seketika itu juga, jiwa Badar bereaksi. Ia dapat merasakan bahwa simbol-simbol itu jelas buruk baginya, dan ia mulai meronta secara naluriah. Sebagai Kaisar tingkat 7, kekuatan jiwanya sangat dahsyat. Xiang Shaoyun saat ini sama sekali tidak mampu mengikat jiwanya dengan paksa. Dan dengan demikian, kutukannya dikalahkan dan gagal mencapai apapun.
Dia berani melawan. Kakadu, biarkan dia menderita sebentar, kata Xiang Shaoyun. Du Xuanhao segera meningkatkan kekuatan injakannya pada Badar, mendorongnya ke tanah dan menyebabkannya berteriak kesakitan tanpa henti. Xiang Shaoyun mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kutukannya lagi, mencoba mengendalikan Badar. Badar masih berjuang pada awalnya, tetapi dengan Du Xuanhao yang semakin menekannya, dia tidak lagi bisa fokus melindungi jiwanya. Sedikit demi sedikit, kutukan Xiang Shaoyun menempel. Akhirnya, ikat kepala jiwa naga neter sekunder terbentuk di sekitar jiwa Badar, dan kutukan itu mulai menggerogoti jiwanya seperti belatung. Ah! Badar mulai meraung kesengsaraan, merasa seolah-olah 10.000 belatung menggerogoti otaknya secara bersamaan. Ketahanan mentalnya mulai runtuh akibat penderitaan hebat yang membuat hidup terasa lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, rasa sakit itu hanya akan menyiksanya dan tidak membunuhnya. Dia berguling-guling di tanah, dan rasa sakit itu bahkan mencapai titik di mana dia mulai membenturkan kepalanya ke bebatuan di area tersebut untuk mencoba bunuh diri. Bahkan Du Xuanhao gemetar melihatnya. Semakin lama, dia merasa Xiang Shaoyun benar-benar diselimuti selubung misteri. Teknik rahasia apa tepatnya yang mampu menyiksa bahkan seorang kaisar tingkat 7 hingga sedemikian rupa. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti melantunkan mantra. Ia menatap Badar yang babak belur dan kelelahan sebelum berkata, "Mulai sekarang, kau harus setia kepada tuan muda ini. Jika tidak, kau akan mengalami pengalaman yang sama di mana hidup lebih buruk daripada mati. Selain itu, jangan bermimpi bahwa kau akan bebas setelah kematianku. Kau juga akan mati jika aku mati." Badar dipenuhi penyesalan yang mendalam, dan dia membenci dirinya sendiri karena telah memprovokasi makhluk kecil jahat itu entah dari mana. Badar berjanji setia sepenuhnya dan abadi kepada tuan muda, janji Badar sambil berlutut di hadapan Xiang Shaoyun. Dia tidak ingin mengalami penderitaan yang sama lagi. "Bagus. Sekarang ceritakan padaku situasi terkini di kota Bloodsin," kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi puas di wajahnya. Bab 397. Badar pun menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Dia tidak lagi berani menyembunyikan apapun, dan dia mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang kota itu. Dengan mendengarkan Badar, Xiang Shaoyun memperoleh pemahaman baru tentang kota darah. Kota Bloodsin ini terletak di perbatasan antara Provinsi Soaring Dragon, Provinsi Yu, dan Provinsi Darkstone. Ketiga provinsi tersebut berbagi tanggung jawab untuk menumpas kota tersebut. Saat ini, terdapat 5 organisasi utama di kota tersebut. Di antara mereka, yang terkuat adalah klan Yu. Mereka adalah klan kuno dan salah satu organisasi paling kuat di Provinsi Yu. Mereka menikmati prestise yang besar di seluruh gurun barat, dan karenanya, cabang mereka di kota Bloodsin ini juga merupakan organisasi terkuat di kota tersebut. Yang kedua setelah mereka adalah Perkumpulan Seribu Buddha, yang juga merupakan organisasi kuno. Mereka bermarkas di sini bukan untuk menekan iblis tetapi untuk membersihkan tempat ini dari dosa. Organisasi lainnya adalah Perkumpulan Naga dari Provinsi Naga Melayang, Sekte Iblis Kegelapan dari Provinsi Batu Kegelapan, dan faksi lokal yang dipimpin oleh gubernur kota. Selain kelima organisasi tersebut, terdapat lebih dari 10 organisasi lain di kota itu. Semuanya memiliki kaisar di antara anggotanya, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki ahli alam penguasa. Adapun geng tengkorak, mereka hanyalah organisasi kecil. Pemimpin geng tengkorak adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat puncak dengan 2 ahli alam kenaikan naga tingkat 9 dan banyak kaisar serta raja lainnya di bawah komandonya. Kekuatannya setara dengan organisasi tingkat 5. Namun, organisasi semacam itu termasuk yang terlemah di kota, yang menunjukkan betapa kuatnya kota yang kacau ini. Darah Xiang Shaoyun mendidih karena kegembiraan. Inilah tempat yang dia butuhkan untuk meraih kekuasaan. Dari 10 tahun yang telah ia berikan untuk dirinya sendiri, 3 tahun telah berlalu. Dalam 7 tahun yang tersisa, ia harus berkembang secepat mungkin. Selain itu, ia perlu mengumpulkan pasukan pengikut. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali semua yang pernah menjadi miliknya. Tempat-tempat seperti Wu Town dan Cloud Margin City sama sekali tidak cukup untuk benar-benar menekannya. Namun, hal itu berbeda di Bloodsin City. Organisasi-organisasi yang berkumpul di sini cukup kuat untuk menekannya agar berkembang pesat. Tanpa menunda-nunda, Xiang Shaoyun terus menuju kota itu, dan akhirnya kota itu terlihat di kejauhan. Mengamatinya dari jauh, dia bisa merasakan aura haus darah yang kuat terpancar dari kota tersebut. Aura iblis yang samar-samar terlihat juga melayang di udara, dan ada konsentrasi energi astral yang sangat kuat yang meliputi seluruh kota, memberikan perasaan yang sangat menekan seolah-olah para dewa telah turun. Suasananya sangat mencekam, Xiang Shaoyun tersentak kaget. Rasanya bernapas pun menjadi sulit, seru Du Xuanhao dengan heran. Banyak ahli dan iblis kuat telah binasa di kota ini.
Akumulasi dari semua itu akhirnya menciptakan suasana seperti ini di sini, jelas hantu pemakan. Kalian berdua akan segera terbiasa dengan sensasi ini. Tetapi berhati-hatilah untuk selalu menjaga hati kalian dan jangan sampai kehilangan diri kalian di sini. Jika tidak, itu akan membahayakan kultivasi kalian. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan kota Bloodsin. Xiang Shaoyun juga menyadari bahwa kota itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Sebagai perbandingan, kota Cloud Margin hanya sebesar sudut kecil. Xiang Shaoyun berasal dari organisasi tingkat 7, namun kota Ziling tempat asalnya bahkan tidak mencapai 1/5 ukuran kota Bloodsin. Perlu diketahui bahwa kota Ziling adalah kota yang berada di bawah pemerintahan langsung organisasi tingkat 7. Kota ini dapat dianggap sebagai kota yang maju, namun tetap tidak dapat dibandingkan dengan kota Bloodsin ini. Mereka mendarat di tanah karena tidak mampu lagi melanjutkan penerbangan. Mereka dapat merasakan letusan energi yang sangat kuat di dekatnya. Kemungkinan besar sedang terjadi pertempuran. Pertempuran selalu terjadi di kota Bloodsin. Kalian akan segera terbiasa. Tapi tentu saja, kalian harus selalu berhati-hati. Jika tidak, kita semua bisa binasa di sini, Devouring Ghost mengingatkan mereka. Mereka mengambil jalan memutar di sekitar area tempat mereka merasakan pertempuran sedang terjadi dan mendekati gerbang kota. Berdiri di depan gerbang kota, mereka dapat melihat tembok menjulang tinggi yang penuh dengan bekas luka pertempuran. Tembok itu telah bermandikan begitu banyak darah sehingga kini memancarkan bau darah purba yang menyengat, bau yang dengan mudah dapat membangkitkan nafsu membunuh dalam diri seseorang. Berdiri di atas tembok kota adalah para penjaga perkasa yang dipersenjatai dengan baju zirah yang kuat dan senjata yang berkilauan. Mereka penuh vitalitas, kehadiran mereka mengintimidasi. Mereka adalah bagian dari faksi lokal dari balai kota, dan pertempuran pribadi yang sedang berlangsung tidak mengganggu mereka. Mereka hanya berjaga untuk memastikan aturan kota yang sebenarnya tidak dilanggar dan untuk memastikan tidak ada satupun iblis yang dapat melarikan diri ke dunia luar. Di atas gerbang kota terdapat sebuah kata yang mengerikan, berdarah, dan mencolok. Dosa darah. Entah mengapa, saat Xiang Shaoyun tiba, ia merasakan darahnya mendidih dan domain jiwa neternya berdenyut tanpa henti, seolah-olah sesuatu beresonansi dengannya, membuatnya semakin sulit untuk tetap tenang. Ia memaksa dirinya untuk tenang sebelum mengikuti hantu pemangsa ke kota. Sebelum masuk, masing-masing dari mereka harus membayar biaya sebesar 1000 kristal roh tingkat menengah. Dengan harga yang begitu mahal, akan sangat sulit bagi kultivator biasa untuk bisa masuk ke kota tersebut. Setelah masuk, hal pertama yang dilihat Xiang Shaoyun adalah banyaknya orang yang menyerbu kemana-mana sesuka hati dengan tunggangan mereka, sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan pejalan kaki. Sesekali, kultivator lemah terlihat diinjak, dipukul, atau digigit hingga mati. Tidak ada yang peduli. Sebaliknya, barang-barang milik orang yang meninggal langsung dijarah oleh orang lain di daerah tersebut. Bahkan perkelahian bisa terjadi memperebutkan barang-barang tersebut, menyebabkan lebih banyak darah tertumpah. Hal seperti ini terjadi hampir setiap hari, sehingga orang-orang sudah terbiasa dengan hal itu. Beberapa sosok tiba-tiba menyerbu kelompok Xiang Shaoyun. Dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka juga anggota geng tengkorak. Tuan Badar, Anda telah kembali. Jadi, domba gemuk jenis apa yang telah Anda sembelih kali ini? Tanya Kaisar tingkat keempat yang memimpin rombongan pendatang baru dengan penuh hormat. Persetan denganmu. Aku bertemu beberapa teman lamaku. Kami akan mengobrol sebentar. Pergilah, kata Badar tanpa ragu. Tuan Badar, kami juga tidak ingin mengganggu Anda, tetapi pemimpin telah memanggil semua orang untuk rapat darurat. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu, kata Kaisar tingkat keempat bernama Jinji. Mengapa pemimpin mengadakan pertemuan? Tanya Badar. Tidak tahu, tapi kurasa ini ada hubungannya dengan dua wanita cantik dari klan Han, kata Jinji. Baiklah, pergi dulu. Aku akan segera menyusul, kata Badar. Jinji dan yang lainnya tidak berani berlama-lama, dan mereka segera pergi. Tuan, saya menunggu keputusan Anda, kata Badar dengan hormat. Kembali saja dulu untuk sekarang, kata Xiang Shaoyun. Dalam hati, ia berpikir, mungkin mengambil alih geng tengkorak ini akan menguntungkanku untuk membangun pijakan di kota ini. Bab 398. Setelah Badar pergi, kelompok Xiang Shaoyun berjalan-jalan di kota. Hantu pemakan ingin membeli beberapa obat raja, atau bahkan obat kaisar, yang dapat ia gunakan untuk memulihkan kekuatannya. Ada banyak toko obat spiritual di kota Bloodsin, dan setiap toko didukung oleh organisasi yang kuat, sehingga mencegah berbagai penjahat di kota itu untuk mengincar toko tersebut. Xiang Shaoyun memiliki cukup kristal spiritual untuk membiayai pembelian tersebut. Lagi pula, dia sendiri juga sedang mencari-cari sesuatu yang bisa berguna baginya. Yang paling dia inginkan adalah mendapatkan obat-obatan spiritual yang mampu memperkuat kekuatan jiwa seseorang.
Meskipun Ghost Bloom di lautan kosmos astralnya paling cocok untuk ini, tingkatannya terlalu tinggi, dan akan sia-sia jika dia mengonsumsinya. Karena itu, dia mencoba mencari obat Raja Atribut Jiwa sebagai gantinya. Selain itu, dia juga mencoba menemukan sesuatu yang berguna bagi Ghost Rune untuk lebih meningkatkan pertumbuhannya. Devouring Ghost sangat mengenal kota itu, jadi dia bertugas memandu rombongan berkeliling. Di kota Bloodsin ini, toko obat terbesar pastinya milik klan Yu. Mereka memiliki harta karun yang tidak akan bisa kau temukan di toko lain, kata hantu pemakan. Entah mengapa, ketika dia berbicara tentang klan Yu, ada kilatan aneh di matanya, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa secara pribadi tentang klan ini. Aku pernah mendengar tentang klan Yu ini. Ini adalah klan kuno yang sebanding dengan klan Siang tempatku berasal, dan sepertinya klan kita memiliki dendam atau semacamnya, kata Siang Shaoyun sambil mengingat sesuatu. Ya, tapi itu semua sudah masa lalu, kata hantu pemangsa sambil mendesah. Ia sepertinya tidak ingin membicarakannya lebih lanjut saat ia terdiam dan terus memimpin jalan. Bahkan dengan kecepatan mereka masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai pusat kota. Disinilah toko obat klan Yu berada. Toko itu menempati area yang luas, lebih menyerupai halaman besar. Banyak sekali ramuan herbal dipajang di toko, dan di belakangnya terdapat kebun herbal tempat banyak ramuan spiritual ditanam. Sebuah formasi telah disiapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ramuan yang ditanam. Melihat toko obat dengan ramuan yang siap panen merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi Siang Shaoyun dan yang lainnya. Pelanggan, apa yang Anda cari hari ini? Anda dapat menemukan apapun yang Anda inginkan di toko obat klan Yu kami, kata seorang nyonya rumah yang ramah menyambut mereka di toko tersebut. Di bawah arahan wanita muda itu, mereka mulai menelusuri berbagai macam ramuan herbal, mata mereka berbinar-binar melihat apa yang mereka temukan. Ramuan herbal yang tersedia sangat banyak, dan obat-obatan spiritual dapat ditemukan hampir di mana-mana. Bahkan obat-obatan kaisar yang langka pun tersedia, dan pemandangan barang-barang di toko itu sungguh mengejutkan. Beginilah seharusnya tampilan toko obat, puji Siang Shaoyun. Bahkan di sekte Ziling tempat asalnya, akan sangat sulit untuk menemukan begitu banyak ramuan langka sekaligus. Devouring Ghost, yang selama ini tenang, juga mulai bersemangat. Dia segera mulai mencari ramuan yang dibutuhkannya. Kakadu, Jinwo, lihat sekeliling dan periksa apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan di sini, kata Siang Shaoyun. Mereka mengangguk dan mulai melihat sekeliling juga. Aku butuh beberapa ramuan yang bermanfaat untuk jiwa. Apakah kau punya ramuan seperti itu di sini? Tanya Siang Shaoyun kepada nyonya rumah. Ya, kami punya, tetapi persediaannya terbatas, jadi harganya akan relatif lebih tinggi daripada rempah-rempah lainnya, kata nyonya rumah. Tunjukkan padaku, kata Siang Shaoyun, langsung mengabaikan apa yang dikatakan wanita itu tentang harga. Saat ini, baginya harga adalah hal terakhir yang akan dia khawatirkan. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah meja penjualan tempat beberapa obat-obatan mujarab yang bermanfaat bagi jiwa dipajang. Rumput peningkat jiwa, obat raja kelas rendah. Dapat memperkuat kekuatan jiwa dan menstabilkan jiwa seseorang, harganya 5.000 kristal spiritual kelas menengah. Rumput pengembalian jiwa, obat raja tingkat menengah, mampu mengumpulkan jiwa seseorang yang tersebar dan memulihkan kekuatan jiwa, harganya 30.000 kristal roh tingkat menengah. Tanaman merambat jiwa 9 bagian, obat raja kelas tinggi, mampu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang secara signifikan dan memulihkan kekuatan jiwa, harganya 80.000 kristal roh kelas menengah. Siang Shaoyun benar-benar tercengang. Secara umum, satu tangkai obat raja kelas rendah bernilai sekitar 500 kristal spiritual kelas menengah. Meskipun obat-obatan jiwa lebih mahal karena kelangkaannya, harganya tetap tidak akan mencapai 5.000 kristal spiritual kelas rendah. Ini jauh lebih tinggi daripada harga pasar biasa untuk ramuan-ramuan ini. Nyonya rumah itu dapat menebak apa yang ada di pikiran Siang Shaoyun. Dia memberikan penjelasan, banyak orang yang berpetualang di alam iblis akan tercemar oleh aura iblis. Hanya dengan menggunakan obat jiwa mereka dapat menjaga kewarasan mereka. Karena itu, obat jiwa jauh lebih mahal di sini. Saya ingin memberitahu bahwa Anda telah tiba pada waktu yang tepat, Tuan. Ramuan ini baru saja dikirim dan akan segera habis terjual. Siang Shaoyun tersadar setelah mendengar penjelasan itu. Permintaan terhadap suatu barang akan menentukan nilainya. Ini adalah medan pertempuran para iblis. Oleh karena itu, obat-obatan jiwa ini secara alami akan memiliki nilai yang lebih tinggi di sini. Baik, saya mengerti. Saya akan mengambil semuanya, kata Siang Shaoyun. Kakau mau semuanya. Kali ini sang nyonya rumah yang terkejut. Di sini terdapat 5 ramuan jiwa, dengan total nilai beberapa ratus ribu kristal roh. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa mengambil kekayaan sebanyak itu dengan mudah.
Namun seorang pemuda akan membeli semuanya sekaligus. Ia merasa sulit untuk mempercayai hal itu. Apakah ada masalah? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak, tentu saja tidak. Silakan lewat sini untuk melakukan pembayaran. Nyonya rumah dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia telah melihat berbagai macam orang di kota Bloodsin, dan dia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin seorang tuan muda dari suatu organisasi. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Xiang Shaoyun, kita sedang meminum obat-obatan jiwa ini. Baik Xiang Shaoyun maupun nyonya rumah terdiam sesaat sebelum berbalik. Beberapa orang yang mengenakan topeng mengerikan berdiri di sana. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita yang mengenakan baju zirah yang memperlihatkan separuh dadanya yang montok. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan sosoknya yang sempurna. Aura jahat yang pekat terpancar dari mereka, dan dikombinasikan dengan topeng mengerikan yang mereka kenakan, mereka memberikan kesan yang menyeramkan. Maaf. Tuan muda ini sudah melakukan pembelian, jadi saya tidak bisa menjual rempah-rempah ini kepada Anda, jelas nyonya rumah dengan nada yang tidak menjilat maupun mendominasi. Wanita yang memimpin kelompok itu tidak berani membuat masalah bagi tokoh tersebut. Sebaliknya, dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, lupakan saja ramuan-ramuan ini dan pergilah. Xiang Shaoyun tersenyum. Bagaimana jika aku menolak? Hehe, dia berani-beraninya tidak menghormati sekte wajah hantu kami. Baiklah. Begitu kau melangkah keluar dari toko ini, kau akan mati di jalanan, kata wanita itu dengan seringai sebelum meninggalkan toko. Sekte wajah hantu, gumam Xiang Shaoyun, raut wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia telah mengetahui dari Badar bahwa Sekte Wajah Hantu adalah salah satu organisasi terkuat di kota itu setelah 5 organisasi terkuat. Mereka bahkan memiliki penguasa di antara anggota mereka. Tuan muda, silakan bayar lewat sini, kata nyonya rumah. Xiang Shaoyun mengangguk dan mengikutinya. Bab 399. Selain 5 obat jiwa, Xiang Shaoyun juga membeli beberapa obat raja lainnya dari toko obat klan Yu. Hantu pemakan, Du Xuanhao, dan Jin Wo juga telah membeli beberapa obat kaisar yang cukup mahal. Secara total, Xiang Shaoyun telah menghabiskan sekitar 5 juta kristal spiritual tingkat menengah, sebagian besar dari apa yang ia terima dari klan Dong. Meskipun begitu, ia tidak ragu-ragu. Baginya, akan selalu ada lebih banyak kristal spiritual yang bisa dibuat. Untuk saat ini, ia lebih membutuhkan ramuan-ramuan ini. Tuan muda, tadi saya merasakan sesuatu terjadi di sisi Anda. Apa yang terjadi? Tanya hantu pemakan. Beberapa anggota sekte wajah hantu sedang mencari masalah. Mereka mungkin sedang menunggu di luar toko sekarang, kata Xiang Shaoyun. Sekte wajah hantu, tanya hantu pemakan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya. Menurut Badar, sekte wajah hantu ini telah berada di kota ini selama lebih dari 10.000 tahun dan merupakan organisasi terkuat setelah 5 organisasi terkuat. Mereka bahkan memiliki penguasa di antara anggotanya. Kurasa keadaan akan menjadi rumit sekarang karena mereka mengincar kita, kata Xiang Shaoyun dengan muram. Mereka telah menyinggung organisasi seperti ini tepat setelah tiba di kota. Ini pasti tidak akan baik bagi mereka. Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Meskipun sekte wajah hantu cukup kuat di sini, mereka tetap tidak akan mudah mengalahkan kita. Fokuslah untuk pergi dulu. Aku punya cara untuk memastikan mereka tidak akan bisa menemukan kita setelah ini, kata hantu pemakan. Xiang Shaoyun menatap hantu pemakan dengan takjub. Dia mengangguk dan melangkah keluar dari toko dengan kepala tegak. Benar saja, sekelompok orang bertopeng sedang menunggu mereka di luar. Jadi, kau sebenarnya tidak sendirian. Pantas saja kau berani meremehkan kami. Tapi seberapa hebatkah para pembantumu sebenarnya? Tanya wanita yang memimpin kelompok itu. Aura kuat kemudian terpancar dari dirinya menuju kelompok Xiang Shaoyun. Sebenarnya dia adalah kultivator alam Sky Soar tingkat puncak yang menguasai kekuatan kegelapan. Dia membentuk tombak gelap yang memancarkan aura jahat dan berdarah yang pekat, dan dia melemparkan tombak itu ke depan, menciptakan riak di udara. Ham! Du Xuanhao mendengus dan berdiri di depan Xiang Shaoyun. Energi pedang muncul di udara dan seketika memotong tombak berlumuran darah itu menjadi 2. Wanita bertopeng itu terdorong menjauh, dan ia menabrak teman-temannya. Ia batuk darah. Tuan muda, apakah saya, tanya Du Xuanhao, niat membunuh terpancar dari matanya. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menjawab, hantu pemangsa berkata, abaikan mereka. Ayo kita pergi. Kemudian, ia membawa Xiang Shaoyun melarikan diri ke arah yang berbeda. Du Xuanhao dan Jin Wo tidak punya pilihan selain ikut mengejar. Setelah wanita bertopeng itu kembali berdiri, ia menatap ke arah mereka melarikan diri dan berkata, selama kalian tetap berada di kota Bloodsin, kalian akan diburu oleh sekte wajah hantu kami. Tidak lama kemudian,
Devoringos membawa kelompok itu ke tempat yang dipenuhi kekacauan. Di sekeliling mereka, orang-orang saling berkelahi. Darah tampak berceceran di mana-mana, menampilkan pemandangan yang mengejutkan. Saat mereka tiba, mereka menarik perhatian banyak orang, dan beberapa di antaranya tergoda untuk menyerang mereka. Du Xuanhao, lepaskan auramu dan singkirkan mereka dari hadapan kami, kata hantu pemakan. Du Xuanhao melepaskan auranya tanpa ragu-ragu. Aura seorang kaisar tingkat atas mampu mencegah mereka melakukan tindakan gegabah. Mereka semua adalah individu yang haus darah, tetapi tak satu pun dari mereka ingin mencari kematian dengan melemparkan diri mereka ke seseorang yang lebih kuat dari mereka. Devoringos terus memimpin kelompok, dan setelah menempuh rute yang rumit melalui banyak gang, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang bobrok. Pada saat itulah tatapan penuh kenangan muncul di matanya saat dia berkata, "Bagus, semuanya masih ada di sini." "Tempat ini?" tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. "Aku pernah tinggal di sini untuk beberapa waktu," kata hantu pemangsa. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasuki perkebunan itu. Xiang Shaoyun, Du Xuanhao, dan Jin Wo mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa beberapa kultivator tingkat rendah tinggal di sana. Jelas sekali tempat ini sekarang berfungsi sebagai semacam tempat berlindung bagi mereka. "Siapa kalian?" "Pergi sana," teriak salah seorang dari mereka. Ia memiliki bekas luka di wajahnya dan memegang pedang merah tua. Ekspresi ganas terpampang di wajahnya. Bersamaan dengan teriakan itu, beberapa kultivator lain di gedung itu juga mengangkat senjata mereka. Mereka semua siap bertarung. "Pergi. Aku tidak ingin membunuh di sini," kata hantu pemakan dengan dingin. Aura kaisar bergejolak keluar, dan wajah mereka muram ketika merasakannya. Mereka kehilangan semua keberanian dan segera mundur dengan sedih. Setelah mereka pergi, hantu pemangsa menuju ke sebuah bangunan usang di tengah perkebunan. Bangunan itu rusak parah dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa tinggal di dalamnya. Bahkan para kultivator tingkat rendah yang tinggal di sini hanya berada di bangunan samping, bukan di bangunan utama yang rusak ini. Hantu pemakan berhenti di depan sebuah celah di dinding dan merangkak masuk sambil berkata, "Beri aku waktu sebentar." Tak heran jika hantu pemangsa bersikeras agar kita datang ke kota Bloodsin. Selain membantuku menjadi lebih kuat, dia juga punya alasan pribadi untuk berada di sini, gumam Xiang Shaoyun dalam hati. Setelah beberapa saat, kekuatan tak berwujud menyebar keluar dari bangunan itu. Tiba-tiba, banyak pola mirip jaring laba-laba muncul di tanah. Pola-pola ini semuanya memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Seluruh bangunan mulai tenggelam ke dalam tanah, membuat Xiang Shaoyun, Du Xuanhao, dan Jin Wo terkejut. Setelah beberapa saat, bangunan itu berhenti bergerak, tetapi mereka sekarang sepenuhnya diselimuti kegelapan. Gesek, gesek. Tiba-tiba, cahaya mulai bersinar dari berbagai arah dan menerangi lingkungan sekitar mereka. Sekali lagi, hantu pemakan muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Dia berkata, "Tuan muda, ini adalah ruang terlarang yang pernah saya tinggalkan di masa lalu. Hanya saya yang bisa memasuki tempat ini. Di sini kita benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Ruang terbatas. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh mereka yang berada di atas alam penguasa," seru Du Xuanhao kaget. Untuk pertama kalinya, dia menyadari seperti apa sebenarnya wujud hantu pemakan itu. "Ya, tempat ini cukup aman. Tapi bagaimana kita akan keluar masuk?" tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. "Jangan khawatir soal itu. Aku bisa mengajari kalian semua cara keluar dan masuk," jawab hantu pemakan. "Aku berencana tinggal di sini untuk beberapa waktu dan fokus memulihkan tubuh ini ke tingkat kultivasi sebelumnya. Aku mungkin butuh setengah tahun, atau bahkan 1 tahun penuh. Karena itu, kita perlu membuat rencana dan memutuskan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Karena kamu sudah punya rencana, ceritakan pada kami," kata Xiang Shaoyun. Bab 400. Menurutku, kau harus beradaptasi dengan cara hidup di sini, memahami kenyataan kejam kota ini, dan belajar untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu. Melalui pembantaian, kau bisa membuktikan kekuatanmu. Ada banyak arena Bloodsin untuk berbagai tingkat kultivasi di kota ini. Di arena alam raja, kau bisa menantang berbagai ahli di kota ini dan juga melawan banyak iblis yang ditangkap. Melalui pertempuran, kau bisa meningkatkan kemampuan bertarungmu. Setelah mencapai alam raja tahap akhir, kau bisa memasuki alam iblis, kata hantu pemakan. Arena Bloodsin. Ada tempat seperti itu di sini, tanya Xiang Shaoyun dengan takjub. Pertempuran apapun di arena Bloodsin adalah pertempuran di mana nyawamu akan dipertaruhkan. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri di arena, tuan muda, kata hantu pemakan. Dia menatap Du Xuanhao dan melanjutkan,
kau sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat atas sehingga kau dapat langsung memasuki alam iblis dan bertempur di sana. Kau akan bertemu banyak iblis yang menakutkan dan akan tahu betapa banyak lagi yang perlu kau kembangkan. Ketika kau akhirnya menguasai fase pengendalian pedang dari niat pedangmu, kau akan memenuhi syarat untuk mencoba mendapatkan warisan iblis pedang. Du Xuanhao tidak mengatakan apapun dan malah menatap Xiang Shaoyun untuk meminta keputusan. Bagaimanapun, dia sekarang menganggap dirinya sebagai pengikut. Xiang Shaoyun menatapnya dan berkata, "Kakak Du, pergilah saja ke alam iblis. Jangan khawatirkan aku. Aku masih punya Jin Wo dan Badar di sisiku. Kau hanya bisa membantuku di masa depan jika kau bisa menjadi cukup kuat." Du Xuanhao menjawab, "Semoga kau selalu selamat, Tuan Muda." Tuan Muda, karena Anda tidak lagi dijaga oleh Kaisar yang perkasa, Anda harus sangat berhati-hati di kota ini. Jika Anda benar-benar terdesak hingga putus asa, Anda selalu dapat mencari perlindungan di sini, kata hantu pemangsa. Tetapi saya berharap dapat melihat Anda sendiri menorehkan jejak berdarah menuju puncak, Tuan Muda. Dulu, disinilah Tuan sebelumnya menorehkan namanya. Saya percaya Anda akan mampu mencapai hal yang sama. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ambillah medali ini. Jika sekte wajah hantu kembali membuat masalah bagimu, tunjukkan saja medali ini kepada mereka, kata hantu pemakan sambil menyerahkan medali kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengambil medali itu dan menemukan bahwa terdapat ukiran wajah hantu di atasnya. Wajah itu memancarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Devouring Ghost memberikan penjelasan, sekte Ghostface mungkin memiliki semacam hubungan denganku. Sebelum aku memulihkan kekuatanku, cobalah untuk menghindari konflik dengan mereka. Tentu. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Xiang Shaoyun. Setelah memberitahu mereka sedikit lebih banyak tentang alam iblis dan kota darah iblis, hantu pemangsa mulai mengasingkan diri. Xiang Shaoyun, Du Xuanhao, dan Jin Wo keluar untuk berdiskusi lagi. Kakak Du, sebelum berangkat ke alam iblis, aku butuh bantuanmu untuk mengambil alih geng tengkorak, kata Xiang Shaoyun. Mereka memiliki 3 ahli alam kenaikan naga tingkat 9. Akan sulit jika hanya kita yang menghadapinya, kata Du Xuanhao. Jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu seorang pembantu yang dapat diandalkan, kata Xiang Shaoyun dengan senyum percaya diri. Alih-alih pergi, Xiang Shaoyun meluangkan waktu untuk mengasingkan diri di sebuah ruangan acak. Di dalam, dia mengeluarkan rumput peningkat jiwa yang baru saja dibelinya. Dia perlu meningkatkan kekuatan jiwanya lebih lanjut, agar Kaisar Rune Hantu dapat tumbuh lebih banyak. Hanya ketika kekuatan jiwanya bertambah, energi jiwa alam di domain jiwa alamnya akan mengalami peningkatan, yang akan memungkinkan Kaisar Rune Hantu untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dengan bantuan Kaisar Rune Hantu kepada Du Xuanhao, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh ahli alam kenaikan naga tingkat 9 manapun yang mereka temui. Xiang Shaoyun menyadari bahwa untuk membangun pijakan di kota Bloodsin, dirinya sendiri tidak cukup. Sebuah organisasi yang bukan yang terkuat namun juga bukan yang terlemah akan sangat cocok untuk membantunya mendapatkan pijakan. Ini adalah rencana yang telah ia susun sejak ia menaklukkan Badar. Sekarang, saatnya untuk menjalankan rencananya. Ia tahu betul akan sangat sulit untuk mengambil alih geng tengkorak hanya dengan Du Xuanhao dan Jin Wo. Oleh karena itu, ia juga harus meminjam kekuatan Kaisar Rune Hantu. Xiang Shaoyun menelan rumput peningkat jiwa dan, saat kekuatan jiwa mulai mengalir ke jiwanya, segera mengaktifkan mantra pemulihan jiwa dari ikat kepala jiwa naga neter. Kekuatan jiwanya sudah cukup kuat untuk dibandingkan dengan raja tingkat atas, jadi dengan bantuan rumput peningkat jiwa, kekuatan jiwanya langsung tumbuh ke tingkat yang setara dengan raja puncak. Dengan meningkatnya kekuatan jiwanya, domain jiwa neter mulai meluas, dan energi jiwa neter di dalamnya menjadi lebih pekat. Sayangnya, rumput peningkat jiwa saja tidak cukup untuk mendorong kekuatan jiwanya ke tingkat yang setara dengan seorang kaisar. Dia mengeluarkan obat jiwa raja tingkat menengah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan raja tingkat menengah ini memiliki kekuatan pengobatan yang bahkan lebih kuat. Xiang Shaoyun memiliki jiwa yang pernah disucikan oleh mata air jiwa, dan dia terus-menerus dipelihara oleh batu peningkat jiwa yang dia simpan di alam jiwa neternya. Dengan bantuan sejumlah besar kekuatan jiwa yang dia dapatkan dari ramuan tersebut, dia segera menembus batas alam raja, mendorong kekuatan jiwanya ke tingkat seorang kaisar. Setelah mencapai level ini, jiwanya mulai mengeras, tampak semakin hidup. Pada saat inilah terjadi perubahan besar di domain jiwa neternya. Domain itu mulai meluas dengan cepat sementara gumpalan energi jiwa neter yang tebal membanjirinya. Pada saat yang sama, aura jahat yang melayang di langit di atas kota Bloodsin tiba-tiba mulai meresap ke dalam tanah tanpa suara. Aura jahat itu tiba di atas Xiang Shaoyun dan secara bertahap memasuki domain jiwa neternya, memberikan dorongan besar pada energi jiwa neternya.
Adapun rune hantu, mereka menjadi gila karena kegembiraan. Mereka mulai melahap energi jiwa alam baka seperti serigala lapar yang menemukan makanan paling lezat. Dan saat mereka melahap energi jiwa alam baka, kekuatan mereka mulai bertambah. Namun, mereka tidak bisa langsung memanfaatkan semua energi yang baru diserap. Mereka harus lebih meningkatkan garis keturunan mereka. Dan dengan demikian, mereka mulai mengonsumsi yang lebih lemah di antara mereka lagi. Ini adalah fenomena yang sangat aneh, yang akan sulit dipahami oleh ras lain. Saat rune hantu saling memangsa satu sama lain, jumlah mereka mengalami penurunan tajam. Dari lebih dari 40.000 rune hantu awal, hanya sekitar 20.000 yang tersisa. Meskipun demikian, jumlah ini masih terus menurun dengan cepat seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk memperhatikan apa yang terjadi pada mereka. Saat ini, darahnya tiba-tiba bergejolak karena ia tampaknya telah membentuk semacam hubungan intim dengan domain jiwa neternya. Banyak simbol kuno dan rumit mulai muncul di jiwanya. Simbol-simbol ini mewakili warisan kuno, warisan ingatan bagi semua orang yang memiliki darah klan Neter Kekaisaran. Bahkan, simbol-simbol ini adalah karakter dari bahasa yang digunakan secara eksklusif oleh klan Neter Kekaisaran. Xiang Shaoyun tidak tahu dari mana simbol-simbol ini berasal. Namun, ia merasa seolah-olah simbol-simbol ini muncul secara alami padanya. Ia bahkan tidak perlu melakukan apapun karena semua pengetahuan yang terkandung dalam simbol-simbol itu mulai mengalir ke dalam pikirannya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak simbol kuno muncul di jiwanya. Tak satu pun dari simbol-simbol itu membahayakannya. Sebaliknya, ia mendapat banyak manfaat dari kemunculannya. Penjara Neter Kekaisaran. Ini adalah kemampuan bawaan yang unik bagi klan Neter Kekaisaran, dan kini telah bangkit dalam pikiran Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.